Halo teman-teman, saya Dwi Nurena Putri, NIM 19051214073 akan menjelaskan tentang routing statis. Jadi tujuan video kali ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing statis dan mensimulasikan routing statis dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, pengertian routing statis ialah jenis routing yang digunakan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dibutuhkan secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasikan router dengan routing statik, dan routing statik digunakan untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Secara singkatnya, routing statik adalah untuk memungkinkan jaringan satu dapat berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Nah, langsung ke percobaan. Pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statis yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, jadi terdapat 3 PC, 2 server, dan 3 router. Kemudian akan diisi IP sesuai itu dan PIDR-nya masing-masing. Langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, PC 1 IP-nya 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.192 karena ini /26. Lalu default gateway-nya 192.168.162, DNS-nya 33333331. Kemudian kedua, IP-nya 192.168.165, subnet mask 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126, DNS-nya sama dengan PC 1. Kemudian PC 3, IP-nya 192.168.1.253, subnet mask-nya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254, DNS 43.43.43.1. Kemudian router 1 dengan PC dihubungkan dengan kabel serial, sedangkan router dan router dihubungkan dengan router dan PC dihubungkan dengan kabel tembaga, dengan router dan router dihubungkan dengan kabel serial. Nah, router 1 dan router 2 serial 2 dengan router 1 dan router 3 serial 3. Nah, kita akan IP-nya untuk router 1. Nah, fast Ethernet 0 ini yang terhubung dengan PC 1, address-nya diisi dengan default gateway PC 1, sedangkan subnet mask-nya sama. Kemudian fast Ethernet 1, IP address-nya diisi dengan gateway PC 2, subnet mask-nya 255.255.192. Serial 2 adalah yang terhubung dengan router 2, diisi IP seperti berikut. Kemudian serial 3 yang terhubung dengan router 3 diisi sebagai berikut. Jangan lupa port statusnya di on kan, karena defaultnya sebelumnya adalah off. Selanjutnya router 2. Router 2 fast Ethernet 1 ini adalah yang terhubung dengan PC 3. IP address-nya diisi dengan gateway-nya PC 3, subnet mask-nya sama dengan subnet mask PC 3. Kemudian serial 2 ini adalah yang terhubung dengan router 1, diisi seperti berikut. Kemudian serial 3 yang terhubung dengan router 3 sebagai berikut, port status juga di on kan. Kemudian router 3
Router 3 ini adalah yang terhubung dengan server 1. Maka diisi seperti berikut. Nah, pos Ethernet 1 adalah yang terhubung dengan server 2. IP dan mas sebagai berikut. Pos 1 di-on-kan semua. Selanjutnya server 1. Server 1 IP address-nya 33.33.33.1, kontak mas 255.255.255.0, tipe GZ-nya 33.33.33.33, DNS-nya 13.13.13.1. Kemudian server 2 sebagai berikut. IP-nya 43.43.43.1, subnet max 255.255.255.1, tipe GZ-nya 43.43.43.3, DNS-nya 13.13.13.1. Setelah kita menyeting IP-nya, lakukan langkah percobaan kedua, yaitu buat simulasi setting sudah. Pastikan tabel routing static tiap router sebagai berikut. Router 1 yang ini adalah memungkinkan untuk PC1 berhubungan dengan server. Tabelnya akan diisi seperti berikut. Nah, tabel ini statik diisi di sini. Jadi network, lalu gateway adalah gateway yang akan dituju. Ini sudah saya isi sehingga dapat seperti berikut. Ini routing, ini diisi seperti berikut. Nah, jadi isi router 3, kemudian router 2 diisi router 3 statik sudah saya isi. Nah, langkah selanjutnya, pindahkan model ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke ICMP. Lalu lakukan pengamatan pada berikut. Simulasi. Pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Ini adalah PC1 ke PC2. Kita lihat. Nah, karena PC1 dan PC2 masih dalam satu jaringan, maka hanya dilempar ke router 1 lalu ke PC2. Kemudian PC2 akan mengirim balik ke PC1. Kemudian kedua, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. PC1 dan PC3. Kita lihat, dari PC1 dilempar ke router 1, kemudian karena beda jaringan maka akan dilempar ke router 2, dan router 2 mengirimkan ke PC3. PC3 akan mengirim balik. Nah, seperti ini. Yang ketiga, PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Jadi PC1 dilempar ke router 1, kemudian dari router 1 dilempar ke router 3. Nah, dari router 3 akan dikirimkan ke server 1. Seperti ini. Nah, akan kembali ke PC1. Kemudian keempat, PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Kita lihat dari router 1 dilempar dari PC dilempar ke router 1, kemudian dilempar ke router 3. Dari router akan dikirim ke server 2. Nah, akan dikembalikan ke PC1. Kemudian kelima, PC3 ke PC1. Dari PC3 dilempar ke router 2.
lalu ke router 1, lalu sampai ke PC 1. Akan dikembalikan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Sama, karena beda jaringan maka dilempar ke router 2, kemudian dikirim ke router 1, selanjutnya akan sampai ke PC 2. PC 2 akan balik seperti ini. Percobaan selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Sama, dilempar ke router 2, lalu ke router 3, lalu sampai ke server 1. Dari server 1 akan dikirim kembali ke router 3, lalu ke router 2, sampai ke PC 3. Percobaan selanjutnya PC 3 ke server 2. Nah, lempar ke router 2, lalu ke router 3, dan sampai ke server 2. Server 2 akan mengirim balik. Nah, kemudian selanjutnya server 1 ke server 2. Nah, ini ada dalam satu jaringan, maka seperti ini, dikirim ke router 3 saja, lalu ke server 2. Server 2 akan mengirim balik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya server 1 ke PC 1. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu server 1 ke PC 2, dilempar ke router 3, lalu ke router 1, kemudian ke PC 2. PC 2 akan mengirim kembali dari router 1, lalu ke router 3, dan sampai ke server 1 lagi. Dan terakhir server 1 ke PC 3. Nah, seperti ini. Berdua, lalu berdua, router 3, dan selesai. Kemudian setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 yang tracer, kemudian IP tujuan. Mode real time, IP-nya 65. Kita lakukan tracing PC 1 ke PC 2. Nah, tracer IP tujuan PC 2 192.168.165. Nah, ini adalah gateway-nya router 1, maka ini dilempar ke router 1, kemudian sampai ke PC 2. Kemudian kita lakukan tracing dari PC 1 ke PC 3, yaitu tracer IP PC 3 yaitu 192.168.1253. Nah, dapat seperti berikut. Ini dilempar ke router 1, kemudian ke router 2, lalu sampai ke PC 3. Selanjutnya PC 1 ke server 1. Server 1 dengan IP 33.33.33.1. PC 1, server 1, yaitu tracer IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Nah, ini dilempar ke router 1, lalu ke router 3, dan sampai ke server 1.
Kemudian dilakukan tracing dari PC1 ke server 2 dengan IP address-nya 434331. Dilakukan tracing tracer dengan IP server 2 434341. Nah, dapat ini dilempar ke router 1, kemudian ke router 3, lalu sampai ke destinasi, yaitu server 2. Lalu dari PC3 ke PC1. PC1 dengan IP 192.168.1.1. Dilakukan tracer 192.168.1.1. Nah, ini dilempar dulu ke router 2, lalu ke router 1, kemudian sampai ke destinasi, yaitu 192.168.1.1 atau PC1. Dan PC3 ke PC2. PC2 dengan IP 192.168.1.1. Tracer 192.168.1.65. Nah, ini dilempar ke router 1, kemudian dilempar ke router 2, lalu dilempar ke router 1, lalu sampai ke destinasi PC2. Kemudian dari PC3 ke server 1. Server 1 dengan IP 33.33.1. Nah, ini dilempar dulu ke router 2, lalu ke router 3, lalu sampai ke server 1. Ya, seperti ini. Selanjutnya, tracing ke server 2. Tracer IP server 2 yaitu 43.43.43.1. Nah, ini dilempar dulu ke router 2, lalu ke router 3, lalu sampai. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 2. Nah, ini hanya dilempar ke router 3 karena dalam satu jaringan. Dan ini destinasi yaitu server 2. Kemudian server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Transfer IP PC1. Nah, ini dilempar ke router 2 dan router 1. Kemudian kita lakukan tracing dari server 1 ke PC2, yaitu tracer IP PC2 yaitu 192.168.165. Nah, didapat dari ini dilemparkan dulu ke router 3, lalu ke router 1, kemudian sampai ke destinasi yaitu PC2. Dan terakhir dari server 1 ke PC3 yaitu tracer IP PC3 192.168.1.253. Nah, ini dilemparkan dulu ke router 3, lalu ke router 2, kemudian sampai ke destinasi. Nah, dari praktikum di atas didapat routing statik berhasil dan komunikasi antar jaringan dapat terjadi. Maka sekian, terima kasih. Dadah, sampai jumpa.